Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di jaringan Makam Lamongan TV atau Jamal TV. Kita kedatangan Mas Suyet. Mas Suyet ini modin yang suka rock. Naib yang mengawinkan orang tapi suka rock. Nah, ini kita mau bicara tentang musik rock. Musik keras katanya. Ada yang bilang musik setan. Wah, ya. musik setan. Ini kita mau kepengen tanya-tanya, kepengen ngobrol dengan Mas Suyet. Sebenarnya musik rock itu apa sih Mas? Secara filosofisnya, secara konten-kontennya, substansinya, isinya. Terus menurut Mas Suyet pengalamannya bagaimana selama di dunia rock yang sejak tahun 90-an ikut konser-konser rock, mengamati perjalanan musik-musik rock tahun 90-an lah. Ini kita teman-teman kepingin tahu sebenarnya apa sih musik rock itu? Monggo. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, ya memang kalau saya mewakili di sini ya sebenarnya tidak terlalu, bukan kapasitas saya karena saya bukan musisi yang andal dalam bidang musik ya, tapi minimal kita mencoba untuk mengilustrasikan di lingkungan saya aja. Musik rock itu kan musik yang identik dengan semangat yang sangat membara kan begitu. Jadi intinya dari makna rock itu kan batu kan, lah batu itu kan keras lah, keras. Jadi makanya ada Rolling Stone, ya Stone juga batu, cuma jenis batunya macam-macam. Kalau dilihat dari situ, musik rock itu musik yang sangat keras, intonasinya, ritmenya ya sangat keras. Kalau suaranya ya 7 oktav ke atas lah itu kan. Melengkingnya sangat melampaui dari musik-musik yang biasa. Staminanya harus lebih tinggi. Jelas, staminanya harus dibutuhkan ini energi yang sangat kuat. Nah ini ya apapun lah yang dalam skill vokal seorang gitaris juga harus mempersiapkan baik itu semangatnya ya lahir dan batinnya juga saling mendukung untuk kekuatan itu. Jadi musik rock menurut saya ya sebuah motivasi sebuah luapan emosi positif dari manusia yang itu sangat kuat dan sangat keras sekali untuk mengaktualisasikan apa gagasannya, kemudian ide-idenya, bagaimana membuat perubahan ya dari segi engineering. Iya, social engineering. Perubahan sosial. Jadi itu menurut saya sangat menginspirasi ya. Itu dari makna begitu. Lah kemudian bagaimana musik rock itu ya banyak sebenarnya. Kalau ngomong soal filosofinya, dulu underground itu kan di Eropa ya. Eropa itu sepengetahuan saya berangkat dari orang-orang yang underground itu kan orang di bawah tanah kan. Anti kemapanan. Jadi dia sejarahnya kayak melakukan pelarian, kemudian dia sembunyi di dalam goa dan dia mengekspresikannya dalam bentuk musik. Sehingga dikatakan musik underground ya itu salah satunya. Dia memberontak lewat musik, terkungkung di bawah tanah. Lah kemudian pada perkembangannya ya bisa diekspos keluar. Ada banyak macam aliran mulai dari death metal, hardcore, grindcore, kemudian speed metal lah itu. Ya mungkin kalau di Brazil sana ada Sepultura yang alirannya thrash metal misalkan. Kemudian di Amerika ada Nuclear Assault, Metallica. Dan itu tahun 90-an Slayer. Ya itu tahun ya kurang lebih ya 80-an gitu. Jadi banyak aliran-aliran musik yang itu sebenarnya di Indonesia ya mengusung dari aliran-aliran itu dibawa ke Indonesia.
Kalau musik asli Indonesia ya banyak, musik-musik tradisi banyak. Tapi genre di Indonesia adanya konser-konser tunggal, misalkan di dalam indoor ya, di ruang itu, misalkan sejak tahun 77 kan banyak juga penampilan musik-musik rock. Saya melihat tapi begini Mas Yud ya. Biar itu kontennya atau isinya musik rock itu sebenarnya yang jadi inspirasi Mas Yud ini apa? Kira-kira lirik-liriknya itu apa saja yang kira-kira? Banyak. Saya dulu itu banyak menerjemahkan teks-teks dari Sepultura, kemudian dari Nuklir Saut, itu kritik sosial. Kemudian industrialisasi di sana kan cukup kuat. Bagaimana bisa membangun paradigma masyarakat. Nah ini direaksi. Bagaimana dampak dari industrialisasi, misalkan Nuklir Saut itu stop industrialisasi yang sangat meresahkan, nuklir yang sangat meresahkan, lingkungan, minyak, merusak lingkungan, penggalian minyak dan lain sebagainya terkait dengan itu kan diekspresikan oleh Nuklir Saut dalam bentuk lirik-lirik lagunya. Misalkan Critical Mass ya, itu kan banyak mengusung tema-tema itu, bagaimana stop penggilingan minyak. Yang ini dampaknya sangat luar biasa kepada masyarakat. Di antaranya tema-tema kritik sosial, kemudian industrialisasi yang sangat meresahkan. Itu direaksi oleh musisi-musisi rock pada saat itu. Nah di Indonesia tahun 77 mulai banyak itu, kemudian tahun 79 mulai ada big power, power big gitu ya. Itu sempat itu. Kemudian tahun 84 baru ada festival. Festival rock itu loh. Mulai awal-awal itu tahun 84, kemudian sampai tahun 2007 di Surabaya itu ya. Di Surabaya yang oleh Bang Lok Celeber. Nah, kemudian apa yang membuat saya kok tertarik? Satu, memang pertama dari lingkungan saya dulu. Waktu itu rambutnya masih gondrong ya, masih panjang ya? Belum, masih masa ini deh, masih masa SMP. Karena memang lingkungan saya, paman saya banyak muter-muter lagunya Ikang Fauzi, kemudian muter lagu-lagu rock ya, Ahmad Albar, Aka itu, kemudian menginspirasi saya. Kemudian ini saya banyak mengoleksi kaset-kaset rock. Wah, itu. Dulu masih kaset pita. Jadi saya uang jajan sekolah tak buat beli ini kaset pita itu. Tapi bagaimana dengan konotasi masyarakat yang menganggap musik rock itu negatif? Menurut Mas Yud bagaimana caranya menjawab itu? Ya sah-sah saja. Karena memang yang dilihat adalah kulitnya. Ya, pakaiannya hitam, celananya sobek, rambutnya pirang, kayak Agung ini. ya itu kan sah saja sih orang menilai itu. Tapi sesungguhnya bahwa kalau ngomong soal seni itu indah. Lah Tuhan aja dia pengen dikenal oleh makhluknya kan dia harus menciptakan alam semesta. Lah dia menciptakan alam semesta kemudian menghiasinya. Lah menghiasinya ini kan penuh keindahan. Macam-macam dan serasi. Kaono planet ini bertabrakan kaono dan itu sangat indah. Lah itulah seni, fitrah. Jadi seni itu fitrah manusia, kemudian harus diaktualisasikan dalam bentuk keindahan juga. Tentunya dalam hal konteks di sini adalah musik. Musik berbagai macam aliran lah, termasuk ada seni suara. Bahkan kita itu diminta untuk memperindah suara-suara kita. Tapi konotasi masyarakat itu kadang-kadang juga nggak salah, Mas Yud, saya lihat. Karena kan terkesan orang musik rock itu minum-minum gitu. Ada botol. Itu bagaimana menurut Mas Yud? Ya itu sama dengan gini. Kalau dulu zamannya Umar bin Khattab, 2/3 kekhawatiran orang Muslim itu akan rugi atau rusak manakala ada transaksi ekonomi. Artinya apa?
dikhawatirkan terjerumus pada riba kan gitu. Makanya sampai dikatakan nih jangan curang dalam timbangan lah. Ini kalau kita kembalikan pada konteks ekonomi itu kesenian, berarti kan bukan pada jual belinya, bukan pada seninya, tapi jual beli yang mengandung ribanya ini yang dilarang. Lah, seninya boleh sah, tapi seni yang indah, yang mulia, yang suci, yang memunculkan fitrah manusia itu. Yang dilarang adalah seni yang membuat orang syirik, membuat orang maksiat. Ya maksiatnya ini kan yang dilarang, kan begitu. Berarti jadi, seperti minum-minum, pakai botol itu kan berarti dampak. Betul. Dampak yang menunggangi atau yang menyertai musik-musik rock musik itu. Jadi musik rocknya bagus, seni indah, suci gitu. Tapi kemudian dalam tanda kutip ada oknum lah atau kasus yang menunggangi didahului dengan minuman keras. Ya ini kemudian yang menjadi tugas kita bahwa tidak begitu seni itu kan begitu. Terus ini Mas Yid, kita mau bicara tentang perkembangan musik rock. Ya. Musik rock ini menurut sampean bagaimana prosesnya? Dulu tahun 90-an itu lebih mayoritas apa, genrenya apa, visinya bagaimana, terus perkembangan selanjutnya setelah tahun 90 ini apa, sampai sekarang bagaimana? Ya pengamatan subjektif sih. Kalau zaman saya memang sangat diwarnai musik-musik rock yang bernuansa speed metal, heavy metal. Kayak misalkan ada Halloween, kalau di sini ya ada power metal dan yang sejenisnya yang membawa aliran tahun 90-an ya. Ya, tahun-tahun 90-an itu. Kemudian sampai ada festival-festival rock itu kan ya sebenarnya sangat mempengaruhi kita kan. Nah, itu perkembangan tahun 84 sampai tahun 2007 itu memang di festival itu ada sedikit perubahan aliran. Ya ada juga dulu kan, kemudian ada punk ya, musik punk. Nah itu kan sudah mewarnai juga. Nah, jadi artinya begini, setiap periode itu aksi reaksi. Kalau dulu Indonesia gencar lagu-lagu melankolin kayak lagu Betharia Sonata, lagunya Dian Piscesa, apalagi itu Merambeli apa? Kembalikan aku pada orang tuaku. Gelas-gelas kaca. Kemudian kan sing suka lagu rock kan, waduh awak dhewe kok iso malah keturun iki yo asik ae sampai gelas-gelas kaca tok. Kemudian lagu rock bangkit kan begitu kan. Lah aliran apa? Kemudian waktu itu mungkin yang seirama dengan saya saat itu ya lagu-lagu rock, heavy metal, speed metal. Kalau lebih garang lagi mengarah ke alirannya ya Sepultura, kayak ada Red Spider, kemudian Big Panther, kemudian ada ya itu. Terus dalam perkembangannya ada musik punk. Ya akhir-akhir itu saya itu waktu itu masih kuliah kalau nggak salah. Waduh kok malah nang pang ini. Ya tidak apa-apa lah, memang dunia serba aksi reaksi itu. Saya ini malah nang reggae bareng. Saya nang reggae. Teman-teman Vespa itu banyak itu yang manggut-manggut, asik juga. Lu asik reggae sama. Sesuai selera lah. Yang penting bahwa dunia musik, dunia rock itu tetap jalan. Terus ini Mas Yid, ini subjektif saya ya, menurut pemahaman saya. Kalau dulu kan speed metal tahun 90-an warnanya. Lah sekarang itu kan sudah mulai banyak muncul underground. Ya, terus yang pokoknya yang suaranya gitu ya. Gitu. Ini kalau saya melihat apa ini enggak overdosis, aliran rock yang sudah overdosis sehingga kita tidak bisa menikmati syairnya, kita tidak bisa meresapinya gitu. Ini bagaimana menurut sampean? Kok dulu bisa dinikmati aliran-aliran seperti speed metal, heavy metal, kok sekarang sudah berubah semakin keras itu? Ya memang band itu kan nggak bisa satu-satu tampil kan. Artinya begini, kalau saya hanya meraung misal growling
Apa kemudian yang didengar? Hanya suara raungan. Tapi kemudian raungan ini dibarengi dengan teks yang hadir di album itu misalkan. Nah, kita kan bisa baca teksnya. Nah, rata-rata yang bagi penikmat beneran, dia akan melihat teks itu isinya apa, ada motivasi apa, ada pesan apa, kan gitu. Nah, kemudian kenapa ada drum, ada gitar, dan ini bisa harmoni. Hebatnya metal rock kan di situ. Suaranya garang, kecepatannya tinggi, luar biasa, tapi bisa iramanya sangat indah. Loh, ini kan sebuah harmonisasi yang luar biasa. Butuh skill yang sangat tajam ini, yang sangat kuat kan. Jadi gitar yang biasa hanya nyantai-nyantai melankolin, tapi disepit seperti itu, dan ini bisa harmoni, bisa menjadi satu. Kalau manajemen orkestra yang bagus ya? Orkestra yang bagus, kompaknya luar biasa. Makanya untuk mengambil pesan dari musik growling ya, yang hardcore, grindcore, death metal, ya kita tidak hanya mendengarkan vokalnya saja, tapi juga seluruh dari komponen-komponen yang ada. Jadi teksnya juga kita baca, kita maknai, kita ambil pesan yang baik untuk perilaku kehidupan kita, kan begitu. Kalau hanya satu sisi ya drum ya kayak tok gedebuk, apalagi yang double pedal itu ya kayak hanya itu aja. Padahal konser apapun menurut saya, kita lihat aja drumnya, iramanya seperti apa, lah itu nanti yang menentukan harmoninya itu. Jadi masuknya vokal misalkan kan dibarengi dengan drum, kemudian bass. Nah, gitar kan hanya untuk ini suasana yang iramanya, ritmenya ini dimulai dari gebukan drum gitu loh maksud saya. Jadi kalau saya melihat konser ya tak lihat drumnya dulu. Kalau saya, nah itu enak nanti itu bisa harmoni kok. Saya bisa menghayati itu. Oh, skillnya ini luar biasa. Kemudian ya subjektif memang menurut saya. Kemudian apa kemudian yang membuat saya suka? Ya harmonisasinya ini, ritme yang begitu kenceng, tapi bisa indah sekali kan gitu. Lah, tapi saya tidak hanya sampai di situ. Ya buka teks atau browsing teksnya, kemudian tak maknai kan begitu. Maknai pesan apa yang disampaikan ya kita ambil lah itu. Karena memang kita punya visi sebenarnya. Kita punya visi bahwa apapun ya, termasuk musik dan musik rock itu untuk perubahan yang lebih baik pada diri kita dan seluruh masyarakat kan begitu. Kalau saya begitu. Terus ini berkaitan dengan Mas Yud, di era pandemi ini. Iya. Di era Covid ini kita serba susah ya untuk bikin konser, untuk mengumpulkan teman-teman komunitas seperti itu. Ini menurut Mas Yud gimana cara menyiasati supaya kita tetap bisa menikmati musik rock, kita tetap bisa berkomunitas, tapi harus dengan menghadapi Covid seperti ini? Iya, memang masa pandemik semuanya mengalami dan kena dampak. Mulai dari tingkat lapisan masyarakat manapun lah, termasuk dunia musik rock, teman-teman kita sebenarnya kuat pengen nang genjreng-genjreng di atas stage ya, nang panggung. Tapi kemudian negara punya aturan yang harus kita taati sebagai warga negara yang baik ya. PPKM kalau nggak salah sampai tanggal 30 ini ya. Kalau tidak diperpanjang ya. Nah ini sabahnya kok kreasi dari teman-teman rock, kayak misalkan Roy buat konten-konten rock ya, kemudian secara virtual itu ya. Kemudian gitaris handal kita Mas Toto Tewel itu punya studio, kemudian dia membuat konser di situ dan di konser publish. Tapi di studio aja ya. Ada kolaborasi itu kan artinya kreativitas teman-teman saudara-saudara kita kan tidak mati. Meskipun masa pandemik kan begitu. Itu dari segi hidup, nanti adanya musik rock di masa pandemi ya tetap hidup. Siapa yang bilang mati? Tapi kemudian bagaimana event-event yang outdoor, yang di panggung, ya ini yang memang harus dibatasi. Sampai kapan
ya sampai nunggu PPKM itu selesai kan, yang sampai tanggal 30 ini. Ya mungkin hanya kalau resepsian walimatul arus ya dibatasi hanya satu ruang 30 orang ya, bisa ya sebenarnya konser 30 orang kan bisa. Kan melihat kuota itu. Nah, bagaimana kemudian bagaimana teman-teman rock ini masih tetap komunikatif untuk membangun peradaban rock ya, khususnya di Lamongan. Ya kita sementara lewat komunikasi media-media seperti ini tetap nyambung, tetap sinergi untuk musyawarah bagaimana nanti musik rock di Lamongan tetap bisa eksis kan begitu ya. Ini kita kedatangan Mas Afandi. Weh, Cak Afandi. Ini senior kita ini. Oke. Kita mau kepengen tanya-tanya Mas Afandi juga tentang berkaitan rock ini. Menurut Mas Pandi sebenarnya bagaimana sih teman-teman harus bagaimana di komunitas-komunitas musik rock terutama di Lamongan ini? Monggo Mas Pandi. Ya, terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Terkait dengan teman-teman yang selama ini penggemar musik rock baik di Lamongan, di Jawa Timur maupun di Indonesia khususnya ya. Saya sangat kagum dengan idealismenya. Jadi teman-teman yang punya genre musik rock itu sampai hari ini ya ada slogan yang namanya Rock Never Die itu mungkin sampai hari ini juga masih kuat ya untuk menjadikan satu motivasi, satu semangat bahwa musik rock itu tidak akan mati di dunia ini. Karena memang musik rock itu sangat universal dan kalau melihat dari baik itu pegiat-pegiat seni, katakan yang punya skill terkait dengan pemahaman tentang musik rock maupun penggemarnya atau audiens yang selama ini ya alhamdulillah masih bisa sinergi dan dengan apa namanya bisa menyatukan satu aliran musik yang mana musik ini menjadi satu semangat ya, satu motivasi, satu konsep yang di situ ada yang namanya tema-tema lagu yang berkaitan dengan politik, sosial ekonomi, apa namanya memberikan satu gambaran atau fenomena kehidupan kita sehari-hari untuk menjadikan bahwa musik ini bahasa-bahasa yang universal dan tidak ada sekat antara yang miskin, yang kaya, semua menjadi satu tujuan untuk bagaimana supaya teman-teman ini menjadi satu motivasi atau satu semangat. Jadi untuk selama ini memang di musim atau di masa pandemi ini memang banyak kegiatan-kegiatan yang tertunda ya. Tapi apapun itu tidak memberikan satu apa ya istilahnya tetap menumbuhkan semangat lah untuk supaya musik rock ini tetap berkibar di antero dunia ini. Jadi ya mungkin sebentar lagi ini juga ada event hari ulang tahunnya God Bless ya untuk penggemar musik di Indonesia yang ke-48 ini mau tayang di walaupun secara virtual di Kompas TV. Nah, di situ banyak teman-teman junior katakan generasi yang dibawahnya God Bless ya, mulai generasi tahun 80-an, 90-an sampai 2000 sekian ya. Nanti akan memberikan satu support, satu semangat untuk
menghargai atau menghormati senioritas seorang musisi yang mana banyak yang selama ini sudah menjadi apa ya, legenda. Ya karena memang sangat legend ya. Ada Mas Yonantono, Ahmad Albar, Abadi Susman, Teddy Sujaya, Mas Doni Fata. Nah ini bisa menggugah semangat baru lah. Pesan-pesan untuk anak muda gimana, Mas Pandi? Untuk anak rock muda ini, yang selama ini ya artinya memang kalau saya melihat masih sangat antusias sekali atau sangat mengharap untuk bagaimana supaya musik rock di Indonesia ini bisa bangkit kembali. Dan nanti mungkin pasca insya Allah setelah pandemi ini banyak teman-teman event organizer yang mana nanti juga akan ingin memberikan satu apresiasi ya untuk di musik-musik komunitas yang ada di daerah-daerah ya, karena masing-masing grup musik cadas ini kan punya komunitas, punya penggemar, punya fan kan. Nanti saya yakin tidak akan lama lagi akan bangkit kembali. Oke, terima kasih Mas Pandi yang sudah memberi semangat untuk teman-teman generasi milenial tentang rock. Ini sebagai session terakhir Mas Yed, karena ini mau Jumatan. Iya. Ya. Kenapa musik rock ini kayak dipinggirkan itu? Menurut saya ya memang ngomong soal komunitas. Sebenarnya bahasa dipinggirkan itu saya kurang sepakat. Komunitas musik itu kan macam-macam. Ada punya segmen, artinya punya segmen masing-masing. Lah kebetulan musik rock itu segmennya di anak-anak muda yang punya semangat keras untuk ini. Lah yang tua-tua kan biasanya kan melihat sisi kulitnya saja sudah lebih menilai yang tadi dikatakan dalam tanda kutip, wah risih rek, kurang santun, kurang ini, padahal jiwanya lembut-lembut kan, romantis-romantis ketika ngerayu pacarnya nggawa mawar merah kan gitu. Lah artinya apa? Segmen di anak-anak muda ini yang sebenarnya sangat banyak dan sangat kuat ya tidak dipinggirkan. Itu kan berpikir dipinggirkan itu karena memang dia juga punya segmen sendiri dan penilaiannya mereka. Kita juga bisa kok menilai musiknya, aliran dia kita pinggirkan bisa, ya kan begitu. Jadi menurut saya ya kita sama-sama maju bergerak. Dulu Lamongan tahun 2014 kita sempat membuat festival rock itu kan, pelajar dan umum sampean yang menggagas dan Cak Pandi itu kan luar biasa kan itu. Mulai tahun 2010 itu. Mulai tahun 2010 kemudian 2013 festival. Terus 2010 di Korpri, 2011 ya, indoor yang ada Mas di alun-alun Jambore. Ya, di Jambore itu ya, di stadion. 2012 di stadion itu. 2013 kita bikin festival pelajar rock. Itu luar biasa kan. Artinya rock di Lamongan khususnya kan sudah mewabah ke berbagai macam segmen masyarakat kan. Lah tidak dipinggirkan kok. Cuma kesempatannya masa pandemi ini memang serba dibatasi ya. Insya Allah seperti yang dikatakan senior kita Cak Pandi, nanti di Lamongan sebentar lagi ada konser kayaknya ini. Ya mudah-mudahan ini. Mudah-mudahan. Oke. Terima kasih. Siap. Mas Yed. Cukup kita cangkruannya kita cukupkan sekian karena sudah Jumatan, jadi jam 11 ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan semoga rock semakin jaya. Kata Cak Pandi, never die. Rock never dies. Rock tak akan terima pernah kasih. mati. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.